Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon dan semangka, dan Anda bisa melihat budidaya tanaman melon secara live. Jadi video yang saya tampilkan adalah video-video terbaru di mana proses budidaya sedang berlangsung. Seperti pada hari ini, tanaman melon ini berumur 45 hari setelah tanam. Saya memakai benih Leoni dan juga Pertiwi. Jadi ini adalah lahan yang sama yang dulu pernah saya tanami benih Dara F1. Kemudian untuk penanaman kedua ini saya tanami Leoni dan juga Pertiwi. Jadi memang saya tidak pernah upload untuk tanaman yang ini. Jadi saya kesini hanya sebentar, hanya kontrol. Saya lebih fokus untuk tanaman yang 30.000 pohon yang kemarin yang sudah selesai dipanen. Jadi untuk panen sudah selesai, namun video terakhir waktu panen masih belum saya upload, masih saya edit. Kemudian untuk tanaman ini kurang lebih sekitar 12.000 pohon. Jadi lahannya ini seluas 3/4 bahu, jadi sebahu kurang seperempat. Kalau setiap seperempat berisi 4.000, berarti kali 3 kurang lebih 12.000 pohon. Alhamdulillah sejauh ini kondisinya cukup bagus, pertumbuhan dan juga kondisi daunnya masih segar, masih utuh hijau seperti ini. Ketika dulu sebelum saya menanam Dara di sini, di sini ada tanaman padi. Nah, di sebelah sana di baratnya padi itu dulu yang saya tanami melon idola dan juga semangka. Yang waktu itu saya jual borongan laku 80 juta itu yang di sana. Kemudian di sini saya menanam Dara F1 dan sekarang ganti Leoni dan juga Pertiwi. Perkiraan sekitar 15 hari lagi melon ini terutama untuk yang benih Pertiwi sudah bisa diseleksi. Jadi supermarket, supplier market sudah bisa mulai masuk di sini untuk memilih buah yang layak sesuai dengan klasifikasi mereka. Namun untuk Leoninya kemungkinan beda sekitar 1 minggu. Jadi untuk kalau masalah perawatan dari kecil sampai usia seperti ini semua sudah pernah saya uraikan di video-video yang dulu, sama dengan Dara. Jadi pupuk dan obat kurang lebih sama. Ini yang dulu pernah saya sampaikan, bahwasanya jika Anda menanam melon di lahan yang karakter tanahnya, jenis tanahnya sama seperti punya saya ini, di sini kita menanam melon ini tidak pernah khawatir layu atau lengger. Jadi sangat aman. Jadi kita nggak mikir, nggak khawatir kalau masalah layu. Tapi kalau masalah pertumbuhan itu tergantung lingkungan, tergantung tanaman sekitar, tergantung pengobatan. Namun kalau untuk layu yang disebabkan karena bakteri dalam tanah, karena jenis tanah, maka di sini sangat aman. Jadi tingkat kelayuannya itu nggak sampai 1% kalau menurut saya. Mungkin dari sekitar 12.000 ini yang mati hanya 1 atau 2. Seperti ini misalnya, ada yang 01. Selebihnya tampak utuh semua. Jadi dulu sudah pernah saya jelaskan ciri-ciri tanahnya seperti apa. Terutama ini untuk pemula. Kalau untuk pemula, misalnya Anda masih belajar menanam melon, sekali Anda tepat memilih lokasi seperti ini misalnya, maka Anda tidak akan khawatir layu. Jadi sebagai pemula pun Anda bisa langsung sukses kalau Anda menanam di lahan melon seperti punya saya ini. Jadi masalah layu bisa dibilang prei total ini. Tinggal masalah, kalau masalah
merawat daun supaya hijau sampai panen itu sangat mudah, sudah saya jelaskan berkali-kali di semua video. Kemudian penting juga untuk menjaga kualitas buah supaya netnya bagus, juga sudah saya uraikan. Jadi percuma saja kalau pohonnya normal bagus, kemudian nanti netnya jelek, cakar ayam istilahnya, maka buah bisa dikatakan BS. Jadi bagaimana supaya netnya bagus sudah saya jelaskan. Bagi yang belum jelas bisa dilihat di video-video sebelumnya, bisa dilihat di playlist. Kurang lebih ada sekitar 200 video dari mulai saya pertama kali upload. Jadi silakan dilihat sambil dipelajari, sambil dicatat bila perlu. Karena sebenarnya semua sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya baik itu melalui komentar atau melalui WhatsApp, kemudian pertanyaannya masih seputar pupuknya apa saja, pemupukan berapa kali, kemudian pengobatan, obatnya apa saja, berapa kali sehari. Sebenarnya ya mohon maaf sekali kalau saya responnya lambat atau kelamaan jawabnya, karena sebenarnya apa yang ditanyakan semua sudah saya jelaskan di dalam video dan semuanya sudah terang benderang. Kalaupun Anda pemula, Anda mempraktekkan semua yang saya uraikan, maka tingkat keberhasilan Anda sudah kisaran 80%, 90%. Apalagi yang sudah sering menanam tentu akan sangat mudah sekali untuk memahami. Di masa-masa awal pertumbuhan, tanaman ini dulu sempat terganggu pertumbuhannya karena dari segi lingkungan. Memang di daerah sini kalau penanaman sudah masuk di bulan 10 itu biasanya agak sulit. Dari hama kutu kebul lumayan banyak di daerah sini. Jadi sering saya lakukan pengobatan malam hari seperti yang sudah saya jelaskan, saya videokan dulu pada waktu penanaman Alisa. Jadi awal-awal sempat terganggu atau terhambat pertumbuhannya. Namun karena pengobatannya rutin saya lakukan sore hari dan malam hari, akhirnya yang tadinya macet pertumbuhannya bisa tumbuh lagi, dan alhamdulillah sampai bisa rapat seperti ini daun-daunnya. Kondisi tanahnya sama dengan pada saat saya menanam Dara F1. Jadi memang ini adalah tanah dataran rendah. Jadi untuk pembuangan airnya itu tidak bisa tuntas seperti terlihat di sini. Ini ada genangan air. Jadi genangan air tidak pernah bisa surut. Jadi mulai dari penanaman ya sudah seperti ini, selalu basah, selalu becek lahannya. Jadi sama pada saat saya menanam Dara, padahal ini musimnya musim kemarau, jarang hujan, namun tetap saja di sini tidak pernah bisa kering lahannya. Dan justru tanah seperti ini sangat cocok untuk budidaya melon. Jadi dulu sudah pernah saya jelaskan. Cuman satu resikonya kalau misalnya terjadi hujan yang sangat lebat terus menerus dalam beberapa hari, di sini rawan banjir. Tapi kalau hanya banjir, yang penting buahnya itu tidak sampai kena air istilahnya. Kalau masih di bedengan itu tidak masalah, sama sekali tidak khawatir layu. Jadi itu salah satu kelebihannya juga. Namun kalau airnya sampai setinggi ini, misalnya sampai kena buah, tentu saja buahnya akan rusak. Itu pernah terjadi, mungkin siklusnya bisa 5 tahunan, bisa 6 tahunan. Jadi sangat jarang, namun pernah terjadi airnya tinggi sampai buahnya itu terkena air, namun itu sangat jarang. Namun bagaimanapun itu pernah terjadi. Jadi itu termasuk salah satu resiko. Bayangkan kalau kita menanam dalam jumlah yang banyak, kemudian terjadi hujan yang seperti itu, maka akan sangat merugikan kalau hujannya terlalu lebat. Tapi kalau masih hujan-hujan biasa, artinya tidak sampai tenggelam buahnya, maka tidak masalah.
Baiklah sahabat petani maju dimana Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena dengan subscribe Anda akan selalu mendapatkan upgrade terbaru dari tanaman ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.